Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berada di Terminal Wisata Bakalan Krapyak, Sunan Kudus, Jawa Tengah. Nah, kita akan berziarah yang bersejarah di makam Sunan yang ada di Jawa Tengah. Untuk menuju area makam Mbah Sunan Kudus, kita harus beli tiket dulu ya. Jadi seharga 15.000 dapat 2. Untuk berangkatnya itu 10.000, nanti baliknya 5.000. Jadi pulang pergi itu 15.000. Dari Terminal Wisata Bakalan Krapyak, jarak menuju area makam hanya sekitar 1,6 km, teman-teman. Kita bisa mencapainya dengan mudah menggunakan ojek dan hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk tiba di komplek makam. Perjalanan yang singkat ini akan membawa kalian menuju kawasan penuh sejarah dan nilai spiritual yang mendalam. Komplek makam Sunan Kudus juga menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, seperti Menara Kudus yang unik karena memadukan arsitektur Hindu dan Islam. Ya, kita sudah sampai di area makam Mbah Sunan Kudus ya, teman-teman. Suasana sekitar makam pun terasa sejuk dan damai, cocok untuk merenung dan berdoa. Ziarah ke makam Sunan Kudus bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi juga pengalaman budaya dan sejarah yang memperkaya jiwa. Jangan lupa untuk menjaga ketertiban dan kebersihan selama berkunjung agar kesakralan tempat ini tetap terjaga ya, teman-teman. Mbah Sunan Kudus dengan nama asli Ja'far Shodiq atau Raden Undung adalah salah satu dari 9 wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai wali al-ilmi karena kemampuannya dalam bidang keilmuan, terutama tafsir, fikih, dan juga logika. Sunan Kudus juga dikenal karena pendekatan dakwahnya yang toleran dan bijaksana. Sunan Kudus dengan nama lahir Ja'far Shodiq lahir pada sekitar tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung, yang juga seorang tokoh dakwah di Jipang, Panolan, Blora.
Ibu Sunan Kudus adalah Syarifah Dewi Rahil, putri Sunan Bonang. Sunan Kudus juga memiliki hubungan silsilah dengan Sunan Ampel. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kudus memilih kota Kudus sebagai pusat dakwahnya. Dakwahnya dikenal dengan pendekatan yang bijaksana dan toleran, menyesuaikan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa. Beliau membangun Masjid Menara Kudus dengan arsitektur yang memadukan unsur Hindu, Buddha, dan juga Islam. Sunan Kudus juga menggunakan pendekatan seni dan budaya seperti tembang Macapat, yaitu Mas Kumambang, dan Mijil untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Kudus mendapat julukan Wali Al-Ilmi karena kecerdasannya dan penguasaannya terhadap berbagai cabang ilmu agama. Disebut Sunan Kudus karena beliau memilih Kudus sebagai tempat dakwah utamanya. Beliau wafat di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam komplek Masjid Menara Kudus. Diketahui Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa, seperti Buddha dan Hindu. Di masa itu, masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu. Dikisahkan bahwa Sunan Kudus melarang masyarakat untuk menyembelih dan memakan daging sapi, karena sapi merupakan hewan yang dimuliakan dan dihormati oleh umat Hindu. Bahkan saat Idul Kurban, hewan yang disembelih oleh Sunan Kudus bukan sapi, melainkan kerbau. Demikian hingga saat ini di daerah Kudus tidak ditemukan penduduk yang menjual makanan dari daging sapi dengan alasan tidak berani melanggar larangan Sunan Kudus. Sebagai salah seorang tokoh Wali Songo, Sunan Kudus selalu dikaitkan dengan 3 peristiwa besar, yaitu yang pertama, Sunan Kudus bertempur melawan sisa kekuatan Majapahit di Kediri dalam rangka meneruskan tugas ayahnya yang gagal dalam pertempuran menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Wirasaba. Kedua, menumpas gerakan Ki Ageng Pengging beserta gurunya, Syekh Siti Jenar, yang dianggap makar oleh Sultan Demak. Ketiga, keterlibatan Sunan Kudus dalam mengatur suksesi tahta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggana, di mana Sunan Kudus dikisahkan memihak seorang muridnya yang setia, Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Demikian sedikit sejarah tentang Mbah Sunan Kudus, teman-teman. Sudah selesai, teman-teman. Ini mau balik ke terminal lagi. Baliknya naik angkot ya, naik angkot pink ini. Jadi ongkosnya 5.000. Sekarang kita berada di area makam Sunan Kalijogo.
yang tepatnya berada di Jalan Raden Syahid, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur dan Dewi Nawangrum. Tahun kelahiran Sunan Kalijaga belum bisa dipastikan. Namun menurut buku Sunan Kalijaga karya Yoyok Rahayu Basuki, Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Diperkirakan masa hidup Sunan Kalijaga mencapai 100 tahun. Sunan Kalijaga suka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebutlah beliau akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang hingga menjadi muridnya. Sunan Kalijaga adalah seorang ulama terkenal dan penasehat pemerintah di era Majapahit pada masa Prabu Kertabumi, Demak, Pajang. Selain sebagai ulama, ia juga menjadi seniman dan arsitek. Salah satu media dakwahnya yang dikenal luas hingga sekarang melalui pentas adalah wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah tentang agama Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisi ajaran Islam. Contohnya yaitu wayang Sadat dan Jamus Kalimasada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah perampok yang merampas harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Suatu hari, ia mencoba merampas tongkat yang tampak seperti emas milik orang tua yang tidak lain adalah Sunan Bonang. Namun, Sunan Bonang menegur bahwa kebaikan tidak bisa dilakukan dengan cara yang salah. Ia kemudian menunjukkan pohon aren emas dan menantang Raden Said untuk mengambilnya jika ingin harta tanpa usaha. Tersentuh oleh nasihat itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Ia diberi tugas menjaga tongkat di tepi sungai tanpa boleh berpindah tempat. Raden Said menjalankan tugas tersebut hingga tertidur selama 3 tahun. Saat Sunan Bonang kembali dan membangunkannya, ia diberi nama Kalijaga.
Setelah diberi pelajaran agama, Raden Said kemudian berdakwah dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaan beliau yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacul. Sunan Kalijaga juga penggagas baju takwa, perayaan sekatenan, garebeg maulud, serta lakon carangan, layang Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Peninggalan beliau lainnya adalah pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid yang dikonsep oleh beliau. Juga merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang atau disebut tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi dari Sunan Kalijaga, teman-teman. Demikian sedikit sejarah tentang Sunan Kalijaga atau Raden Said.